Itu mi kalau sudah ki menikah jangan lalu ki tinggal di rumahnya mertua. Dengar kata-kata saya. Popura ni malakai pura ni maboting, usahakan aja ke Monro maita ke bulan matomu. Masih ada yang tinggal rumahnya mertuanya sini? Itu yang besar masih. Kenapa kularang kita tinggal di rumahnya mertua? Satu, namanya saja mertua, PMI, Pondok Mertua Indah. Tania bolata tuh, itu rumahnya mertua. Kenapa saya larang kita tinggal? Karena tidak bebas berekspresi suami, tidak bebas berekspresi istri, tidak bisa ada kata tanggung jawab kalau orang tua masih senantiasa mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa nasihat, menasehati diri saya sendiri, bukan sebagai orang yang berpengalaman setelah menempuh keluarga, sudah memiliki istri dan anak, tetapi nasihat ini juga kita peruntukkan kepada kita semua yang sudah memiliki pasangan hidup kita masing-masing. Nasihat ini Bapak Ibu dirangkai dengan kata walimatul ursi. Kalau manasik haji itu namanya walimatul safar. Kalau nasihat perkawinan diberi nama walimatul ursi. Sesungguhnya dalam nasihat ini penting untuk disampaikan. Tadi kita dengar Pak Ustadz Habibie Hasan, bukan Zulkifli Hasan. Ustadz Habibie Hasan tadi menyampaikan ayat yang berkaitan dengan kata wa min ayat. Coba bayangkan Bapak Ibu, terulang-ulang kalimat itu disampaikan oleh Ustadz, seolah-olah kalimat itu mengingatkan kepada kita semua kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menulis dan berkata dalam kalimat wa min ayatihi dan diulang-ulangi, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sangat serius menyampaikan kalimat itu untuk kita semua. Mengapa ayat itu dijadikan sebagai rujukan setiap kali ada acara nasihat perkawinan Bapak Ibu? Karena kalau mau hidupnya bahagia, rumah tangganya baik, mau ikut zakinah mawaddah dan warahmanya, semua konsep Al-Quran itu ditujukan kepada mereka yang baru mau mencari pasangan dan yang sudah punya pasangan. Maka oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini mengajarkan kepada kita untuk seolah-olah membuka itu. Sebelum mencari pasangan, lihat baik-baik konsep yang diajarkan oleh Al-Quran dan konsep diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa memilih pasangan hidup itu sangat penting untuk harus diperhatikan. Kenapa mesti harus diperhatikan Bapak Ibu? Karena kita kepingin perkawinan kita menjadi pasangan suami istri yang sah, itu harus kita lakukan insya Allah mulai sejak kita mengucapkan ijab kabul sampai dengan maut memisahkan kita. Itu yang dikatakan perkawinan sehidup semati. Tetapi coba makin lihat di pengadilan agama, perhatikan orang-orang yang ada di pengadilan agama. Ada orang yang baru 2 bulan setelah menikah cerai, ada orang yang baru melahirkan cerai, baru punya anak 1 cerai, padahal kelihatan istrinya masih cantik. Tapi apa penyebabnya suaminya jamaah dimuliakan oleh Allah menceraikan istrinya? Dan apa penyebabnya istrinya menceraikan suaminya? Padahal waktu disikot taklid setelah menikah, ini si laki-laki tadi ini dia bacakan di depan penghulu, disaksikan oleh orang banyak. Saya adalah seorang suami apabila saya menyakiti badan istri saya dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri saya, lalu kemudian meninggalkan istri saya selama 3 bulan berturut-turut,
dan istri saya mengadukan hal ini kepada pengadilan agama, maka jatuhlah talak 1 untuk saya. Baru kemudian imam memerintahkan untuk membaca dengan kalimat naudzubillah min zalik. Artinya apa? Allah membenci perceraian. Allah tidak suka dengan perceraian. Allah senang dengan pernikahan, lalu kemudian dibenci yang namanya perceraian. Makanya perhatikan baik-baik. Kalau ada suami istri yang bertengkar, maka tindakan pertama saya ingatkan itu kalau sudah menikah jangan lalu tinggal di rumahnya mertua. Dengar kata-kata saya. Kau pura nih malakai pura nih maboting, usahakan aja kau mondro maita kau bulan matomu. Masih ada yang tinggal rumahnya mertuanya sini? Itu yang besar masih. Kenapa kularang kita tinggal di rumahnya mertua? 1, namanya saja mertua, PMI, Pondok Mertua Indah. Tania bolata tuh. Itu rumahnya mertua. Kenapa saya larang kita tinggal? Karena tidak bebas berekspresi suami, tidak bebas berekspresi istri. Tidak bisa ada kata tanggung jawab kalau orang tua masih senantiasa mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Dengar dulu. Tidak main yang saya sampaikan ini Bapak Ibu. Makanya kenapa hampir rata-rata perkara perceraian itu muncul disebabkan 1. Kenapa? Orang tua selalu mencampuri urusan anaknya. Jangan bilang betul. Apa di hati gitu? Oleh karena itu setelah menikah selalu saya sarankan para pengantin baru, ini tuh maka dekat kau matu Cina matama ku di kamar anak benemu, begitu kau masuk di kamarnya istrimu tolong beri salam sama istri. Engkau pura anak muda upakawi maka dekat kau melu kau matama di kamar anak benemu berselak kona. Maka bagaimana caranya? Siapa namanya istrimu? Dia bilang Fatimah. Bilang saja assalamualaikum ya babul Fatimah, assalamualaikum ya babul Rahmah. Saya bilang kau apa? Dia bilang bau Ustaz. Saya sono kata ini jarina. Apa maka dekai? Mau bersalam nama tama. Agan asang assalamualaikum ya ahlal kubur. Nan lupai. Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Kenapa diperintahkan setiap kali suami masuk di kamar istri, sentuh istrimu dengan baik? Apa yang paling pertama disentuh? Jangan kesembaran pikir kita Ibu. Apa yang paling pertama disentuh? Dan ingat baik-baik, mau kulihat menangis istrinya ini. Dengarkan baik-baik. Itu suami dalam kitab akhlak ini disebutkannya supaya ibu paham. Dalam kitab akhlak disebutkan itu suami dimanapun dia letakkan tangannya maunya ini, dimanapun tangannya dia mau simpan di bahagian mananya istrinya, maka istri tidak bisa lepaskan itu tangan. Jadi kalau misalnya suaminya ini tangannya ini suaminya, nah simpan tangannya suaminya di mukanya istrinya, maka istri tidak boleh melepaskan begitu saja. Oh lain lagi ceritanya itu nak bunuh ki. Maka oleh sebab itu kitab akhlak mengajarkan kepada kita 1, Bapak Ibu, kitab akhlak mengajarkan kepada kita kalau ada suami yang marah tidak boleh berkata cerai dan talak kepada istrinya. Ini hukum berbahaya tuh. Bagaimanapun marahmu kepada istrimu, jangan sekali-kali ucapkan kata talak. Kenapa Pak Ustadz? Bahaya resikonya. Kalau ada suami berkata talak kepada istrinya, pokoknya saya tidak suka moko, talak 1, maka sebagai seorang suami, meskipun tidak masuk secara sah pengadilan agama, maka suami haram hukumnya tidur sama istrinya lagi. Kasih mau bantah akan aseng. Bagaimana kalau kawin lagi nikah lagi sama suamiku Ustaz? Oh tidak gampang Pak. Tidak segampang itu Ibu. Suami berkata talak kepada istrinya, kemudian pagi dikatakan talak, malam dinikahkan oleh Pak Imam. Tidak segampang itu. Suami yang sudah terlanjur berkata talak kepada istrinya, tidak ada pernikahan. Syaratnya, boleh tidak saya bersuami? Boleh tidak istriku bersuami? Boleh. Caranya,
si istri harus bersuami dengan laki-laki lain dulu. Itu bahayanya itu. Setelah suaminya sah, Bapak Ibu, tunggu sampai suaminya cerai dengan istrinya, lalu kemudian mantan suaminya boleh nikahi kembali mantan istrinya. Itu aturan agama. Makanya itu perceraian dipersulit. Jangan cerai, jangan cerai, jangan cerai, karena bahaya kata cerai. Ini saya lihat gampang orang kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai gampang. Selama tidak talak 3 maka boleh. Padahal hukumnya mengatakan tidak boleh. Hukum fikih munakat mengatakan tidak boleh. Sekali suami mengatakan talak, haram hukumnya berhubungan badan bersama dengan istrinya. Beda dengan istri. Istri itu biar berteriak berapa kali, talak 1, talak 2, talak 3, talak 4, talak 5, sampai talak 8. Sekalipun istrinya berkali-kali berteriak talak, 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 suaminya kalau tidak berkata talak, maka suami boleh tidur kembali bersama dengan istrinya. Makanya hal yang diperintahkan dalam agama, kau macai kau si bola kaimu. Kalau kau bertengkar dengan suamimu, maka istri pertama jangan berani meninggalkan rumah tanpa seizin dengan suaminya. Kenapa? Kapan istrinya keluar meninggalkan rumah, maka hukum nusus baginya. Itu satu. Jadi kalau marah suamimu, lihat dulu. Kalau marah suamimu jangan tinggalkan rumah. Yang kedua, tolong berdandan. Kasih cantik muka selalu di depan suami. Itu saya lihat biasa istri kalau pergi ke pengantin cantiknya mukanya. Tapi di saat mau tidur sama suaminya, la ilaha illallah, dasternya tidak pernah dicuci, busuk mulutnya. Ibu, tolong percantik wajah ibu. Itu suami titipan. Oleh karena titipan ibu kalau tidak diambil sama Allah, diambil sama malah pusat dana. Maka Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya wanita mempercantik diri. Hukum wanita mempercantik diri, dengarkan baik-baik. Hukum wanita berrias diri sepanjang menyenangkan suami, maka wanita itu boleh dilakukan, jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak ada keharaman baginya. Contoh pertama, pakai parfum. Itu kalau mau tidur usahakan pakai parfum itu ibu. Semprot semua. Kasih habis 1 botol. Terakhir di belakang. Kenapa Pak Ustadz? Kalau suami mencium aroma istrinya, maka yang dapat pahala dan surganya bukan suami tapi istri. Kenapa? Karena istri sudah mampu membahagiakan suaminya di malam hari. Itu saat itu. Yang kedua, minta tolong Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Ibu, minta tolong lihat istrinya Rasulullah. Coba buka di kitab sejarah Nabi Bapak Ibu, Sirah Nabawiyah. Itu istri-istrinya Nabi cantik luar biasa. Bahkan ada riwayat mengatakan tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi tidur keluar keringatnya, datanglah istri Nabi mengambil sorban kemudian dia lap keringatnya Rasulullah. Tidak terasa jamaah dimuliakan oleh Allah, keringat Rasul dengan keringat istrinya bercampur. Putih mukanya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak ada istri Nabi yang pakai sabun pepaya. Ibu, beda dengan kita sekarang perempuan. Banyak perempuan sekarang putih mukanya, hitam lehernya. Kenapa? Karena raci. Malu pusat dana. Maka ibu, begitu dia kasih melengket sorban di bagian wajah istrinya, jamaah dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba nampak kelihatan jelas, bercahayalah dia di tatapan benina Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Basyarun lakal basyar, keringatnya Rasul berbeda dengan keringat kita. Coba-coba juga keringatnya suami ibu kalau tidur sebentar. Kalau mulai tidur keluar keringatnya, ambil maki kanebo. Mulai kita lap dari jidatnya turun di ketiak sedikit.
Kalau sudah basah kenebo, perasmi airnya baru baca pakai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hassan takhulki fahassin khuluki. Baraka la ilaha illallah. Baraka kum fayakun. Langsung dampul masuk. Pak, pak, pak. Tunggu hasilnya besok ibu panuangki. Kenapa bisa Pak Ustadz? Tentu beda keringat kita dengan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah pentingnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaian suami adalah pakaian istri. Ingat baik-baik, buku nikahnya kan warnanya hijau bagi istri, merah itu suami. Merah itu menandakan berani. Anda menjadi seorang suami harus berani. Ingat, menggapai rumah tangga bahagia tidak seperti apa yang kita bisa pikirkan. Kenapa? Setiap kali ada orang yang sudah mengucapkan kata ijab kabul di hadapan istri yang sah, maka bersiaplah diterpa dengan ombak yang sangat kencang. Ada kalanya ombak itu besar, ada kalanya ombak itu kecil. Tidak ada orang yang merasa dirinya sempurna dalam keluarga. Adakah orang yang tidak pernah bertengkar dalam rumah tangga? Pertengkaran itu selalu ada, ombak-ombak kecil selalu ada. Tapi itu tergantung cara kita bagaimana menghadapi ombak tersebut. Maka Quran katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaian suami adalah pakaian istri, pakaian istri adalah pakaian suami. Rahasia suami adalah rahasia istri, rahasia istri juga adalah rahasia suami. Penghormatannya suami adalah penghormatan istri, tapi penghormatan istri juga adalah merupakan penghormatan suami. Yang paling banyak fakta di lapangan adalah banyak suami bisa menghormati istrinya orang, tapi tidak bisa menghormati istri sendiri. Enggak bakal ada pedih hatiku tuh. Maka Bapak Ibu, kalau sudah berkeluarga menjadi pasangan suami istri, maka apa yang harus kita lakukan? Minta tolong yang pertama. Itulah gunanya mahar yang kita bawa. Agak coiri dia segi sompah. Apa yang ikuti sunrang? Seperangkat alat solat. Seperangkat alat solat ada berapa jumlahnya di situ? 3. Yang pertama ada mukena. Yang kedua jamaah dimuliakan oleh Allah, ada Al-Quran. Yang ketiga ada sajadah. Mukena arti kata apa jamaah dimuliakan oleh Allah? Hai kalian suami, apabila kau sudah memperistrikan ini si istrimu, maka upayakan perintahkan kepada istrimu untuk tidak membuka auratnya di saat keluar rumah. Kenapa? Semakin banyak wanita, semakin banyak istri yang mempertontonkan auratnya, semakin berat dosanya dia akan tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu suami juga akan terlibat. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, maganan kesompanan Quran. Kenapa harus ada Al-Quran jamaah dimuliakan oleh Allah? Ajarkan istrimu membaca Al-Quran. Supaya kenapa? Supaya nanti kelak ketika kau punya keturunan, anakmu juga keturunannya cinta kepada Al-Quran. Makanya saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, itu kalau pergi ke sholat Jumat, bapak ibu panggil anak tak ke masjid. Kalau pergi ke sholat maghrib 5 waktu, panggil anak tak ke masjid. Jangan kada macule-cule kau di masjid ya Pak Ustaz. Biar lagi main-main, panggil ke masjid. Kalau ada anak-anak tidak mau dengar kata orang tua Bapak Ibu, nakal anaknya, tidak mau dengar nasihat orang tua, jangan capek doakan. Setiap anak tak tidur tengah malam, pegang dadanya, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, masuk kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr, tiup telinga kanannya. Itu doanya kalau anak nakal. Inna anzalnahu. Tapi kalau bapaknya yang nakal, baca di telinga kanannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, berikutnya jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pasangan suami istri Bapak Ibu tidak semudah yang kita pikirkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya tidak meninggal Siti Khadijah binti Khuwailid, tidak ada istri kedua dan tidak ada Aisyah. Kenapa? Rasulullah sangat setia dengan Khadijah binti Khuwailid. Apa yang membuat Khadijah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu? Satu, Nabi itu Pak suka tidur di paha istrinya. Jadi nanti usahakan tidur-tidurku di paha istrimu. Jangan kau ketawa, serius kayak ini. Pak, suka jadi tidur di pahanya istrinya Pak. Ai meragukan bapak.
Kalau ada suami jarang tidur di pahanya istrinya, itu dipertanyakan cintanya itu. Ahli penelitian ini sudah meneliti, kalau ada suami suka tidur di paha istrinya, itu pembawaannya suaminya itu pasti cepat ngantuk. Kenapa? Karena otak kecilnya sandar di bagian paha istrinya. Dan ternyata hebatnya ibu, kalau ada suami suka tidur di paha istri, ini perbuatan bisa menambah pahala dan menggugurkan dosa. Jadi usahakan sebentar ibu tanya suami tak supaya digugurkan dosamu pae. Tinrokok. Suruh tidur. Itu baru perbuatan tidur, belum menyuapi. Kalau ada suami suapi istrinya dengan penuh perasaan cinta dan kasih sayang, semakin dia suap dengan penuh perasaan cinta dan kasih sayang, itu besar pahalanya, diampuni dosanya. Dia kasih masuk sendok di mulutnya istrinya, diampuni dosanya, ditambah pahalanya. Semakin besar sendoknya masuk ke mulut, semakin besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, agama mengajarkan kepada kita semua, apabila kau memilih pasangan hidup, baik seorang suami dan istri, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah pilih jangan karena ketampanan, pilih jangan karena kecantikan, pilih jangan karena kekayaan, karena itu semua relatif. Tapi pilihlah pasangan hidupmu masing-masing. Kalau suami, pilih pasangan hidup seorang wanita karena agama. Nah, rekongkan agamanya. Kalau ada agamanya, keras agamanya, maka semua akan ikut jamaah dimuliakan oleh Allah kepada yang lain. Tapi kapan agama tidak ada, percaya Bapak Ibu, istri akan mudah membantah suami, istri akan mudah melawan suami, suami akan mudah memukul istrinya. Padahal lelaki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama, laki-laki yang tidak pernah berniat untuk menikah. Kalau ada laki-laki diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak menikah, berarti dia menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di hadis Nabi mengatakan, "An-nikahu li sunnati, faman raghiba li sunnati falaysa minni." Menikah adalah salah satu sunnahku, kata Nabi. Barang siapa yang tidak menikah bukan termasuk golonganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, laki-laki yang suka memukul istrinya. Jadi kalau ada laki-laki yang suka pukul istrinya, suami suka pukul istrinya, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mengatakan, maka seorang laki-laki, seorang suami yang suka memukul istrinya, melukai istrinya, maka laki-laki itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, jangan pernah melukai perasaan seorang istri. Istri itu perasaannya lemah, kasihan. Maka istri yang baik Bapak Ibu, apapun yang dilakukan selalu harus minta izin kepada suami. Suami yang baik adalah tidak menegur istri dengan cara kasar, menegur istri dengan cara lemah lembut. Maka siapa yang bisa melakukan itu, insya Allah syaitan tidak akan pernah menggoda rumah tangga kita. Hati-hati Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Setiap kali ada orang yang bercerai, maka syaitan itu bertepuk tangan. Kenapa? Karena setan akan mengadu kepada bosnya. Wahai bos kami, saya berhasil menggoda seorang suami yang beriman agar dia mentalak istrinya. Begitu ada orang yang cerai jamaah dimuliakan oleh Allah, baru dinikahkan lalu kemudian tidak cocok, bercerai, maka bertepuk tangan setan sebagai tanda bentuk kegembiraannya. Berhasil jamaah dimuliakan oleh Allah memisahkan seorang suami yang istri, lalu kemudian sudah menancapkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta tolong setiap kali keluar rumah dan masuk rumah, belajar mencium jidatnya istri. Biasa aja kau cium ki? Hah? Tadi mau cium ji? Jidatnya? Kenapa nu malah-malah? Nu cium ji? Tadi cium? Hai, dicium ji tadi? Sebentar tambah ciumi lagi. Apa maknanya kalau suami mencium jidatnya istri?
Kalau ada istri belum mau dicium sama suaminya, baru kemudian dia pasang jidatnya untuk suami, itulah tanda sayangnya istri benar-benar kepada suaminya tulus. Tapi kalau ada istri mau dicium dengan suaminya, lalu kemudian dia menghindar, dia hindari ciumannya, pertanda si istri ini tidak memiliki rasa tulus kepada suaminya. Untuk membuktikan apakah istrinya tulus atau tidak, buktikan sekarang. Nggak pernah sembunyi muka anak. Hei Bapak Ibu, nah sembunyi mukanya. Maka oleh sebab itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di depan suami jangan ada kata malu, di depan istri jangan kata malu, perlihatkan sesuatu rasa canda dan tawa. Ingat, yang namanya suami istri itu 80% adalah komunikasi. Harus banyak bicara sama istri, istri harus bicara sama suami. Kapan suami istri tidak pernah berkomunikasi, maka dipertanyakan hubungannya. Dan ingat, setiap kali tertidurlah ke kanan, peluk dan cium istrimu, karena setiap kali kau cium dan kau peluk istrimu menandakan ada rasa cinta yang Allah berikan kepadamu. Dan kapan suami mulai berhubungan badan kepada istrinya, dia baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Satu kali berhubungan Pak, itu membunuh 100 setan. 2 kali berhubungan membunuh 200 setan. 3 kali berhubungan membunuh 300 setan. 4 kali berhubungan membunuh 400 setan. Nah bilang istrinya, kelima kalinya berhubungan Ustaz, bukan setan nak bunuh tapi saya. Bapak Ibu, maka harapan kita di depan penghulu kita dengar doa bersama. Maka selepas nasihat perkawinan ini, apa yang akan kita harapkan jamaah dimuliakan oleh Allah? Cuma satu, bagaimana anak kemenakan sahabat tetangga kita, insya Allah mudah-mudahan rumah tangganya sesuai dengan konsep ayat yang dibacakan oleh Ustadz Habibi. Mudah-mudahan terdapat sakinah di dalamnya, terdapat mawaddah di dalamnya, terdapat warahmah di dalamnya, sehingga insya Allah sampai tua dia mampu memperlihatkan bagaimana menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, pembawa kita jalan menuju surga jannah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mengajak kepada semua jamaah untuk selalu berdoa dan berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari hal-hal yang buruk, termasuk Bapak Ibu kasar kepada istri, membantahnya seorang istri kepada suami. Ini adalah sesuatu perbuatan yang tercela dan dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya. Maka oleh sebab itu selalu kita doakan istri kita dengan baik-baik Pak. Apa doa diajarkan supaya suami mendoakan istrinya dengan baik? Al-Quran telah menulisnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Usahakan suami setiap selesai sholat dan berdoa, doakan itu terhadap istri. Mudah-mudahan istri kita insya Allah taat kepada suaminya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini, mari kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kedua pasangan ini senantiasa insya Allah diberikan pasangan menjadi pasangan yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat insya Allah. Dan yang paling terpenting Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan mendapatkan keturunan anak yang soleh dan mendapatkan keturunan anak yang soleha sesuai yang kita harapkan. Rabbi habli minas solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bit ta'a wa khtim lana bil a'malis salihat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi awzidna an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi
hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatin al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.